Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Yayasan Imam Asy-Syafi'i Bualemo, alhamdulillah pada 2 tahun ini sudah berjalan dengan baik. Karena 2 tahun ini kita sudah melakukan beberapa program. Di antaranya kami telah membangun 2 tempat hafalan Al-Quran. Yang pertama, tempat penghafal Al-Quran Imam Muzani, tepatnya di Kecamatan Botumoito di Desa Potanga. Dan yang kedua adalah membangun rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i, tepatnya di Kecamatan Tilamuta di Desa Pilolianga. Namun karena Imam Ar-Rafi'i ini masih sementara tahap pembangunan, sementara kami mengajarkan bacaan dari kitab suci Al-Quran itu di Kecamatan Tilamuta, tepatnya di Desa Ayuhulalo. Rumah tahfidz Imam Muzani Bualemo, kami melakukan beberapa program. Di antaranya adalah program menghafal Al-Quran, berbuka puasa bagi para penghafal Al-Quran. Kita juga memberikan santunan beras bagi para penghafal Al-Quran. Dan kami alhamdulillah di samping itu juga kami telah mencetak beberapa penghafal Al-Quran. Dan di samping itu juga kami masih sangat membutuhkan uluran tangan dari para pemirsa semua, baik itu dari buka puasa, juga pembangunan dari rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i yang tepatnya di Kecamatan Tilamuta. Yang berikutnya juga adalah pembelian dari mushaf Al-Quran, karena mereka sekarang masih kekurangan dengan mushaf Al-Quran, sehingga mereka mempergunakan mushaf Al-Quran yang mereka telah dapatkan dari kami. Hanya sekedar beberapa orang saja yang mendapatkan mushaf dari Al-Quran tersebut. Maka oleh sebab itu, insya Allah dengan donasi para donatur yang memberikan sebagian hartanya untuk pembangunan dan untuk buka puasa serta mushaf dari Al-Quran, insya Allah akan menambah pundi-pundi amalan Bapak Ibu sekalian di akhirat kelak. Dan semoga uluran tangan kita juga akan memudahkan orang-orang yang melakukan amalan soleh bagi para penghafal Al-Quran, baik itu buka puasa dan juga memudahkan untuk pembangunan rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i Bualemo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa atharahu man iktafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dari bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 29 Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah Ramadan itu telah berhasil mendidik kita menjadi orang yang bertakwa atau tidak? Karena Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak lain kecuali untuk menjadikan hamba-hambanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cetakan dari Ramadan itu bukan hanya orang yang mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan saja, tidak. Tetapi cetakan dari bulan suci Ramadan itu adalah mendidik hamba-hambanya menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh sebab itu Imam Az-Zahabi mengatakan dalam sebuah perkataannya, kunu rabbaniyan wa la takunu ramadhaniyan. Jadilah kamu hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang rabbani, yang senantiasa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap bulan. Wa la takunu ramadhaniyan. Tetapi janganlah kamu menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ramadhani, yang hanya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala hanya pada bulan Ramadan saja. Wal'iyadu billah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua pertanyaannya adalah, apakah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kita? Berapa banyak tawaran-tawaran yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Yang pertama, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pengampunan dosa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan keimanan dan mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya yang telah lalu. Yang kedua, kita diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdiri lama, melaksanakan salat malam. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berdiri melaksanakan salat malam pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya yang telah lalu. Bayangkan, dengan kita melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan salat malam, salat tarawih dengan imam sampai selesai, kita akan diberikan ganjaran, balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan pengampunan dosa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, benarkah kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah berlalu dari bulan suci Ramadan? Ingat, hanya bulan Ramadan yang berlalu, tetapi ibadah tidak berlalu, puasa tidaklah berlalu. Di bulan Ramadan ada yang dinamakan dengan puasa Ramadan, tetapi di luar dari bulan suci Ramadan banyak puasa-puasa yang sunnah. Setelah bulan Ramadan, pada bulan Syawal, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya kita berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Dan juga ada puasa Daud yang selang-seling kita melaksanakan puasa. Ada juga pada setiap bulan Ayyamal Bid, 13, 14, 15, pada setiap bulan. Semuanya itu balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita beberapa pilihan dengan kita melaksanakan puasa, yaitu puasa-puasa yang sunnah. Begitu juga kita melaksanakan sholat tarawih. Di bulan suci Ramadan kita disyariatkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Di luar dari bulan suci Ramadan, pada 11 bulan yang akan datang, kita disyariatkan untuk melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Di bulan suci Ramadan kita disyariatkan untuk melaksanakan sholat witir. Di luar dari bulan suci Ramadan kita juga disyariatkan untuk melaksanakan sholat witir, yang kata Nabi Muhammad SAW, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha ganjil dan mencintai amalan-amalan witir, amalan-amalan yang ganjil. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka oleh sebab itu, buktikan apakah kita benar-benar hamba yang bertakwa atau tidak. Bagaimana ciri-ciri hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah berlalu dari bulan suci Ramadan? Bulan Ramadan berlalu bukanlah juga berarti ibadah kita berlalu, tidak. Tetapi ketika bulan suci Ramadan berlalu, bulan Ramadan mencetak kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaikan orang melaksanakan pendidikan, menempuh jenjang pendidikan. Ketika pendidikan berlalu, bukan berarti ketika pendidikan berlalu juga ilmunya, hilang juga ilmunya. Tidak seperti itu. Tetapi ketika pendidikan berlalu, tetapi ilmunya dia terapkan pada kehidupannya sehari-hari. Itulah orang sukses dalam pendidikannya. Begitu juga orang sukses dalam pendidikan dari bulan suci Ramadan. Ketakwaannya tidak berlalu, tidak pudar.
dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Bahkan ketakwaannya itu dia terapkan pada 11 bulan yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan setelah kita merayakan Idul Fitri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.